Pangeran keempat karena minum mangkuk darah rusa ajaib. Tapi seluruh tubuh merasa terbakar. Seperti ada ribuan serangga berlarian di kepala. Yang lebih menakutkan adalah ketika Putri Chung Hu datang. Dia tidak bisa kendali diri sendiri. Adik yang polos berpikir sang kakak sedang sakit. Kakak, kau mau melakukan apa? Pria yang kuat menggunakan kesadaran sisa suruh dia pergi. Kamu cepat pergi. Aku suruh kamu pergi. Tapi aku tidak mengerti, tetap mau tanya ada masalah apa. Situasinya semakin mendesak. Pangeran empat teriak lalu lari. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mengapa dia berubah menjadi orang yang penuh nafsu? Apakah betul darah rusa sangat ajaib? Ternyata di jalan berburu, Pangeran empat telah merusak sesuatu baik punya putra mahkota. Membuat dia sangat marah. Karena itu kerja sama dengan budak. Mangkuk punya Pangeran empat telah dikasih obat kuat. Kombinasi ini sangat kuat. Membuat Pangeran empat tidak bisa kendali. Tujuan adalah manfaatkan putri untuk hancurkan Pangeran empat. Karena di sini hanya dia sebagai wanita di sini. Jika Pangeran empat berani melakukan sesuatu jahat padanya, pasti raja yang sangat sayang sama Chung Hu akan membuat Pangeran empat mati. Untungnya di saat bahaya, Pangeran empat dengan dapat mengatasinya dengan mengandalkan kemauannya. Ketika lari ke sungai, dia ingin menggunakan air dingin ini untuk bantu dia sadar kembali. Tapi obat terlalu kuat. Tidak ada guna. Saat ini seorang gadis cantik muncul di dekat sana. Dia baik datang untuk bertanya. Berpikir dia ada masalah apa. Tidak menyangka dia menjadi gila. Dalam mata dia gadis ini sangat cantik. Bahkan sedang mancing dia. Dia tidak bisa menahan dengan pesona ini lagi. Langsung buka pakaian gadis ini. Adegan lanjut, semua tunggu ya. Untuk kalian bisa nikmati dan buang stres. Dan putra mahkota segera mengirim seseorang untuk melapor kepada kaisar. Dia menunggu dengan waktu yang lama akhirnya bisa akting juga. Bawa semua orang untuk ketemu kaisar. Dan Chan, sebagai pangeran, berani di pagi hari perkosa gadis ini. Kau beraninya? Tidak menunggu dan Chan jelaskan apa. Dia langsung dibawa pergi. Ketika Pangeran empat dibawa balik ke barak, Hang Hai langsung ambil pedang. Pangeran 14 langsung mohon pada kaisar. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas, mohon ayah kurang marah. Putra bergegas. Bukti sudah ada. Dan mulai nambah garam dan micin lagi. Ceritakan kisah jahat dan Chan. Bahkan saudara kandung juga tidak mau lepas. Kau keterlaluan. Bajingan. Kau mau jelasin apa lagi? Aku tidak ada apa untuk dijelasin lagi. Setelah minum darah rusa, aku hilang kendali. Kaisar sangat marah. Tanya Pangeran empat. Kita semua minum darah. Kenapa cuman kau yang menjadi seperti ini? Jelas mau cari alasan untuk kejahatan kau. Setelah beberapa saat dimarahi dengan keras. Jika saya tidak bunuh kau. Kasihan para leluhur. Bahkan saudara kamu juga tidak lepasin. Kau sangat jahat, tahu gak? Bajing mau omong apa lagi? Aku tidak mau omong apa lagi. Setelah minum darah rusa langsung tidak enak badan. Jika saya tidak bunuh kau. Kasihan para leluhur. Ketika kaisar mau bunuh anaknya. Anak yang lain berlutut di situ. Pangeran juga kerja sama. Pura-pura di depan kaisar. Jelas kaisar hanya mencoba hati orang. Bukan mau bunuh Pangeran empat. Putra mahkota melihat adik sangat licik. Akhirnya harus berlutut dan mohon pada kaisar juga. Permainan sudah berakhir. Jadi teriak dengan keras. Karena saudara kau di sini. Dosa maut bisa diampuni, dosa hidup susah untuk dijauhi. Putra mahkota melihat kesempatan sudah datang. Langsung bilang sama kaisar. Aku siap menerima hukumannya. Bantu ayah. Menjadi yang awasi adikku. Kalau begitu saya beri dia ke kamu. Bantu saya kasih pelajarannya. Baik. Akhirnya Pangeran empat jatuh ke tangan putra mahkota. Ketika dikunci dalam gudang kayu.
Putra mahkota dengan senang hati kasih tahu Pangeran Empat. Semua adalah rencana punya dia. Bahkan minum darah rusa dengan obat juga rencana punya dia. Itu sebabnya ada pertunjukan yang bagus hari ini. Pangeran Empat tanya kenapa harus seperti itu. Karena lu cari masalah sama gue. Gue adalah orang paling tinggi di negara ini. Di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Kalau berani melawan gue. Dan Chan tidak mau diam, langsung marah. Ini adalah masalah kita berdua. Kenapa hancurkan hidup gadis itu? Kau sakit hati. Kau menyesal. Sekarang saya tidak akan beri kau kesempatan untuk menyesal lagi. Pangeran Empat ingin bertarung dengannya. Tapi di penjara sini. Dan tujuan putra mahkota adalah bunuh orang. Pinjam tangan Pangeran Empat untuk bunuh keluarga gadis itu. Untuk Dan Chan penyesalan seumur hidup. Kaisar tidak mau di sini lagi. Setelah suruh putra mahkota tembus kejahatan adiknya. Langsung pulang ke istana. Tidak menyangka anak di depan setuju. Tapi malam suruh orang pergi bunuh mereka. Ketika sudah gelap, pembunuh masuk ke rumah keluarga ini. Bakar rumah. Api ganas membakar seluruh keluarga mereka. Tanpa diduga, mereka berdua meninggal. Pangeran Empat sedih tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dia diawasi oleh Nin Chan Ngehie. Bertemu tidak sengaja ini membuat Nin Chan Ngehie memutuskan untuk ikuti Pangeran Empat. Tujuan adalah buat masa depan dia. Kebetulan Nin Chan Ngehie juga bantu dalam jalan menjadi Kaisar Ung Chin. Karena Pangeran Empat dihukum membuat saudara yang lain tidak senang. Jika biarkan putra mahkota seperti ini, jelas ke depan mereka akan dijahatkan seperti itu juga. Jadi Pangeran Delapan dan rekan sedang bahas bagaimana cara untuk turunkan orang itu. Kebetulan ada orang tiba-tiba datang. Baru masuk ke dalam sudah kasih tahu apa tujuannya. Apa yang telah dibuat oleh putra mahkota. Saya juga tidak senang. Sebagai saudara seperti saya, bagaimana bisa diam seperti ini? Dia juga ada niat bunuh putra mahkota. Pangeran Delapan sudah tahu dari sebelumnya. Kebetulan juga sebutkan isi hati saudara. Jika putra mahkota tidak ada lagi, kau adalah abang paling gede punya kami. Kami pasti akan ikuti abang. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Langsung pergi. Pangeran Delapan langsung senyum jahat. Ada abang yang bego seperti dia, bagus juga ya. Butuh apa lagi? Besok pagi, abang langsung kirim pembunuh bayaran. Menyamar di jalan menunggu putra mahkota. Putra mahkota dengan sombong di jalan. Sama sekali tidak tahu. Baru di tengah jalan sudah ada orang mau bunuh dia. Apakah dia akan lolos dari sini? Mari kita coba melihat. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.